ulama-ulama lainnya. Tetapi kekritisan saya ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, wabil khususnya kepada pemerintah, agar ini nih sangat berbahaya. Harus saya sampaikan di sini. Contoh, Pak Haji Sudut Batok, ya Pak Haji, sehat Pak Haji ya? Oh ya, oke. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua karena ini sangat berbahaya. Tentu yang pertama untuk urusan agama. Agama ini adalah keyakinan saudara. Yang kedua, ini berbahaya sangat untuk bangsa, negara. Ini bahaya, nunggu hancurnya negara, nunggu perangnya agama. Baiklah kalau begitu saudara, saya akan menyampaikan apa yang sangat penting. Mungkin menurut saudara-saudara yang nggak memahami, mungkin ini dianggap tidak penting. Tetapi ini saudara, silakan ditonton, ada ceramah-ceramah seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wisruha, dia dapat dosanya. Wa wisru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakanlah tuh, rasakan. Video ini poinnya adalah yang saya simak dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad mengenai pemberian izin tempat ibadah non-muslim atau gereja contohnya. Itu ketika ada orang yang memberikan izin tempat ibadah tersebut, maka akan mendapatkan dosa jariah. Artinya, saya baru sadar bahwa selama ini banyak kontroversi tentang para pejabat daerah melarang memberikan izin untuk tempat ibadah umat Kristen. Ternyata ada ceramah-ceramah seperti ini ternyata. Ya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Dosa jariahnya mengalir terus. Coba Bapak-bapak pemerintah, Bapak Menteri Agama, Bapak yang khusus untuk menangani tentang paham-paham seperti ini, para pejabat, para aparatur negara, Anda kemana? Pak, Bu, saya kasih tahu ya, beberapa hari ini saya meriang itu karena saya itu aktif di TikTok. Bapak Ibu tahu nggak di TikTok itu seperti apa? Di TikTok rupanya menjadikan ajang debat lintas agama. Maka sering saya kadang-kadang masuk ke room-room seperti itu. Sampai saya masuk ke dalam room tersebut, saya sampaikan secara gamblang dan jelas tanpa tereng aling-aling. Apa yang saya sampaikan? Berdebat yang beda keyakinan, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau itu pendeta, mau itu jabat titelnya profesor, menjadi goblok otomatis. Jadi mendebatkan agama yang bukan keyakinannya otomatis akan menjadi goblok otomatis. Otomatis akan menjadi goblok. Bapak, Ibu semuanya, pemerintah, apakah nunggu perang saudara? Apakah nunggu perpecahan ini? Perpecahan dalam urusan agama, urusan keyakinan? Apakah nunggu terpecah belah kerukunan antar umat beragama? Saya itu loh ngomong seperti ini hampir capek. Ya wajar Bapak Ibu, Bapak pemerintah, ketika ada saudara kita yang agamanya Kristen bangun gereja, tidak diberikan izin. Ya wajar Pak, kalau memberikan izin, maka pejabatnya akan mendapatkan dosa jariah. Dosanya itu akan mengalir terus sampai kapanpun. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wisruha, dia dapat dosanya. Wa wisru man amila bi. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah
ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakan itu. Rasakan. Sebetulnya pemerintah ini mampu apa tidak? Becus apa tidak? Mengatur regulasi tentang paham-paham seperti ini. Contoh, ketika ini undang-undang sudah mengatur, ada regulasinya. Ketika seorang pendakwah mendakwahkan sesuatu yang model-model seperti ini sudah menjadi larangan. Pemerintah ini becus apa tidak? Pak, becus apa tidak? Anda itu dikasih anggaran yang besar, Anda dikasih jabatan, Anda dikasih amanah untuk memangku sebuah amanah undang-undang untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, mampu apa tidak? Jancuk tenan, aku kesel ngomong aslinya apa-apa ini dia. Ngomong wis lembut-lembut ngene iki jengkel dhewe ya. Ayo, ke zaman jembot nganti zaman saiki wis merdeka kok iso kaya ngono wae. Gebluk tenan. Di Swedia pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran. Ya. Akhirnya apa? Sampai ke Indonesia. Ribut sampai kita menentang itu nggak benar. Tahu nggak kenapa? Ini diawali dari hal-hal yang seperti itu. Yang Kristen ngeledek orang Islam. Yang Kristen ngecek, ini oknum nih para bajingan-bajingan itu. Saudara, makanya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, maupun Anda saudara-saudaraku para pendeta, Pak, kita orang Islam sama orang Kristen itu harus bersatu. Harus kompak sama-sama memerangi saudara-saudaramu walaupun seiman. Yang memiliki paham seperti itu. Artinya, Anda jangan lihat walaupun itu sama-sama Kristen yang seiman dengan Anda. Ketika saudaramu yang katanya seiman dengan Anda, dia ekstrim radikal, menghina Islam, menghina Nabiku, menghina Allahku, saya mohon, tegurlah, nasihatilah. Kalau nekat, maka perangilah saudara-saudaraku. Sama halnya seperti saya, Bapak Pendeta. Kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika saudaraku yang ngakunya seiman dengan saya, orang muslim pun ketika melakukan seperti itu, saya hajar. Kalau sudah dinasihati tidak bisa. Mari kita bersatu, kalian saudara-saudaraku umat Kristen, dengan kami umat Islam, bersatulah. Saya ngomong kayak begini karena apa? Di TikTok, di aplikasi-aplikasi lain, dijadikan ajang-ajang debat-debat lintas agama yang isinya adalah melahirkan netizen menjadi radikal. Yang Kristen menjadi radikal. Yang Islam menjadi radikal. Bahkan orang-orang Kristen tolol oknum gampang sekali mengutip hadis, mengutip kitab suci Al-Quran yang menjadi keyakinan kami. Betapa kurang ajarnya mereka. Masya Allah. Nanti yang saudara kami yang mengaku agamanya Islam sama mengutip-ngutip Alkitab yang bukan keyakinannya. Akhirnya menghina-hina lah, itu Yesus, Tuhan kok manusia, inilah dan lain-lain lah. Itu jujur saya boleh katakan di sini dan saya pertanggungjawabkan, mereka adalah orang-orang goblok. Orang-orang bodoh, tahu nggak? Yang pendetanya menjadi bodoh, yang ngaku ustadz yang menjadi bodoh, yang kiai yang menjadi bodoh. Ketika mendebatkan apa yang bukan menjadi keyakinannya. Apa perannya Kominfo? Apa perannya pemerintah? Saya mau tanya sekarang. Apakah nunggu negara ini chaos? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Maka saya tidak aneh ketika orang-orang Kristen menjadi sakit hati, akhirnya saling hujat, menghina yang menjadi keyakinan kami karena lahirnya manusia-manusia seperti ini, saudara.
Lahirnya manusia-manusia karena seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha. Berbicara tempat ibadah. Yang memberikan izin tempat ibadah ini haram, akan mendapatkan dosa jariah. Pantesan semua berawal dari orang-orang yang model-model seperti ini. Di Kristen sama, mereka semua berawal dari manusia-manusia seperti Saifuddin bangsat. Oknum-oknum yang mengaku beragama, la haula wala quwata illa najis. Lahirlah manusia-manusia radikal. Apa nunggu hancurnya Indonesia gara-gara manusia-manusia seperti ini? Pemerintah bisa lakukan apa? Hah? Apakah mereka buta dulu ada perjanjian Nabi? Si Somad ngomong seperti ini, saudara. Bukankah dulu ada perjanjian Nabi terhadap kaum-kaum Kristen? Bagi kaum yang mayoritas, maka wajiblah membantu kepada kaum-kaum minoritas. Meskipun mereka tidak punya tempat ibadah, bantulah untuk membangunkan tempat ibadah. Ambil rujukannya dari mana? Dari surah Al-Hajj ayat 40. Buka surah Al-Hajj ayat 40. Ini benar disampaikan sama Quraisy Shihab sebagai ahli tafsir. Sekarang kok lahir-lahir ustadz-ustadz radikal seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi tidak aneh ketika ada ceramah seperti ini, ada kepala-kepala daerah, ada seseorang yang mengaku agama Kristen ingin membangun tempat ibadah, membangun tempat gereja, akhirnya apa? Tidak mendapatkan izin karena apa? Diawali oleh manusia-manusia yang ceramahnya macam seperti ini. Mendoktrin orang untuk menjadi otaknya jadi radikal. Radikal. Menakut-nakuti orang, nanti akan mendapatkan dosa jariah. Makanya banyak sekali oten-oten di TikTok akhirnya melakukan balas dendam, hina-hina Allah kami, hina-hina kitab suci kami, kitab suci Al-Quran, bahkan di Swedia kitab suci Al-Quran dibakar. Bangsat apa tidak, saudaraku? Sedih apa tidak? Sedih. Capek sebetulnya ngomong. Capek.